Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sofi Suryasnya, SEMAK, dan juga kepada teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Dewi Anissa Cahyaningrum dengan NPM C102100065, dan di sini juga ada teman-teman saya. Lintang Pancarani dengan NPM C102100041. Perkenalkan, nama saya Ferus Fahriya Kusdinar dengan NPM C102100049. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budaya resiko, yang mana pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Virus. Kepada Virus dipersilahkan. Baik, terima kasih Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya resiko. Budaya beresiko adalah pola perilaku, keyakinan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi bagaimana suatu organisasi atau individu menghadapi resiko. Ini melibatkan kesadaran, pemahaman, dan tindakan yang terkait dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan juga mengambil resiko. Lalu selanjutnya ada risk response. Risk response adalah strategi atau tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk menghadapi resiko yang telah diidentifikasi. Terdapat beberapa metode umum dalam merespon resiko, yaitu yang pertama ada penghindaran, yang kedua ada pengurangan resiko, yang ketiga ada transfer resiko, yang keempat ada penerimaan, yang kelima ada eksploitasi, yang keenam ada perencanaan kontingensi. Lalu selanjutnya ada risk culture. Risk culture ada kultur resiko mengacu pada norma, nilai-nilai keyakinan, dan perilaku yang ada dalam suatu organisasi yang memengaruhi bagaimana resiko dipahami, dikelola, dan ditangani. Kultur resiko memiliki dampak yang signifikan pada cara suatu organisasi menghadapi tantangan dan peluang. Ketika organisasi memiliki kultur resiko positif, itu berarti yang pertama, adanya kesadaran resiko, yang kedua, kepemilikan resiko, yang ketiga, transparansi, yang keempat, belajar dan memperbaiki, yang kelima, ketangguhan, yang keenam, kesesuaian dengan nilai-nilai, dan yang ketujuh, kepemimpinan dan semangat di puncak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Baik, selanjutnya itu ada kepatuhan budaya risiko. Jadi, kepatuhan budaya risiko atau risk compliance culture mengacu pada aspek kultur risiko yang berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Ini mencakup bagaimana organisasi dan individu dalam organisasi mematuhi peraturan yang mengatur praktik bisnis dan manajemen risiko. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menciptakan budaya risiko. Jadi langkah yang pertama itu ada komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama atau tune at the top. Sebelum penerapan budaya risiko diimplementasikan, harus ada komitmen bersama dari para pemimpin atau eksekutif dan juga manajer-manajer sehingga dapat mempengaruhi karyawan untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Langkah yang kedua, berperan penting dalam mengomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko sehingga dapat melakukan manajemen risiko dengan standar yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, untuk langkah yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Lalu untuk langkah yang keempat, sesuatu menjadi culture jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, supaya budaya risiko tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian. Dan untuk langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.